Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelatihan online Arduino Uno. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan kedua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tergabung di pelatihan karena sudah berhasil mengerjakan tugas pengembangan proyek yang kemarin, yang 4 nomor itu. Nah, untuk di pertemuan hari ini akan ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengenalan tentang yang dimaksud dengan variabel dan konstanta pada bahasa pemrograman Arduino. Kemudian tipe data itu seperti apa, lalu operator dan komentar. Kemudian kita masuk nanti struktur pemrograman pemilihan. Lalu ada juga nanti struktur pemrograman perulangan. Baru kita setelah itu praktik, dan akan ada juga kembali latihan pengembangan project. Nah, sebelum kita masuk ke variabel, ada bagian penting juga yang harus kita tahu. Ada yang disebut sebagai pengenal atau identifier. Identifier itu adalah nama yang melekat pada elemen-elemen tertentu di bahasa pemrograman Arduino, baik nanti di sebuah fungsi ataupun pada variabel atau konstanta. Nah, di dalam menuliskan pengenal atau identifier ini itu memenuhi aturan-aturan tertentu sebagai berikut. Misalnya yang pertama, nama pengenalnya itu harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Tidak boleh nanti kita menggunakan selain kedua bagian tersebut. Lalu yang kedua, misalnya karakter kedua dan seterusnya dalam nama pengenal. Nah, boleh sekarang menggunakan huruf ataupun angka ataupun sebuah garis bawah. Lalu yang ketiga, pemisah kata pertama dengan kedua ataupun kata ketiga itu tidak boleh menggunakan spasi. Kita tidak diperkenankan untuk menggunakan spasi. Lalu yang keempat, tidak boleh mengandung karakter khusus seperti koma, titik, titik koma. Itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, nanti pada saat penulisan huruf kecil dan besar itu berpengaruh. Huruf kecil dan huruf besar itu saling berbeda satu sama lain. Nah, sebagai contoh penulisan identifier yang benar adalah seperti ini. Yang pertama, misalnya kita awali dengan tanda garis bawah, lalu disambung menjadi misalnya data. Atau yang kedua misalnya data sensor. Kata data dengan sensor itu kita tidak pisah, tapi kita hubungkan dengan tanda garis bawah seperti ini. Kemudian misalnya data sensor, ini data kita setelah menggunakan huruf di penamaan awal, maka boleh sekarang menggunakan angka setelahnya seperti ini, D4. Nah, 4 itu kan angka, dan seterusnya seperti ini boleh. Atau kalau kita gabung misalnya data sensor. Nah, ini yang benar penulisan identifiernya. Kemudian yang salah misalnya kalau seperti ini, 4 ATA, 4-nya mungkin dibaca D sehingga tertulis data. Ini penulisan yang salah karena diawali dengan angka. Mestinya diawali tadi dengan huruf atau garis bawah seperti ini. Kemudian misalnya data sensor, kesalahan yang ini penulisan identifiernya itu tidak menggunakan underscore tapi menggunakan spasi. Spasi itu dilarang di dalam penulisan identifier. Kemudian data data titik sensor titik lagi, ini juga salah karena menggunakan karakter khusus seperti titik. Ataupun kalau kalau kita tuliskan koma juga salah, titik koma. Nah, ini yang harus diperhatikan terlebih dahulu ketika nanti akan menuliskan pengenal atau identifier baik pada variabel, konstanta ataupun fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke variabel. Apa sih yang dimaksud dengan variabel? Secara definisi kita bisa mengartikan variabel itu adalah sebuah nilai yang berubah-ubah. Jadi sebuah wadah atau tempat menyimpan data. Nah, tempat menyimpan datanya nanti itu data-datanya bisa berubah-ubah nilainya. Jadi bukan hanya
monoton satu nilai, tapi dia bisa berubah-ubah. Peruntukannya untuk apa? Misalnya kalau kita membaca sebuah sensor suhu, katakanlah sensor suhu, tidak mungkin kan sensor suhu itu hanya membaca satu angka suhu. Misalnya suhu ruangan 27 derajat, pada siang hari bisa saja meningkat. Beda kalau misalnya lagi kalau malam hari. Nilai dari suhunya itu akan berubah-ubah. Maka untuk membuat program yang seperti itu modelnya pasti kita akan gunakan nanti yang namanya variabel. Cara menuliskan variabel itu ada dua cara ya. Ada yang disebut sebagai variabel global, kemudian ada juga yang disebut sebagai variabel lokal. Bedanya adalah kalau variabel lokal itu nanti variabelnya itu akan dibaca secara keseluruhan atau secara umum diakses oleh microcontroller kita. Jadi dia akan diakses secara umum, akan digunakan pada semua fungsi-fungsi yang kita gunakan di bahasa pemrograman. Itu nanti yang disebut sebagai variabel global. Dan cara penulisannya, penempatannya itu biasanya selalu di bagian atas. Nah, kalau ada misalnya ada penulisan variabel yang di bagian atas, di atas void setup, nah itu ciri-ciri bahwa dia itu adalah termasuk ke dalam jenis variabel global. Nah, sebaliknya kalau yang disebut variabel lokal itu variabel yang hanya berada pada fungsi tertentu. Ya, fungsi tertentu. Misalnya dia berada pada fungsi setup, ada variabel penulisan pada fungsi setup, ataupun misalnya penulisan variabelnya itu kita tuliskan di fungsi loop ataupun fungsi lainnya. Nah, kalau begitu modelnya maka disebut sebagai variabel lokal. Nanti kita akan lihat keduanya nih ya. Nah, secara umum cara pendeklarasian variabel atau cara penulisan variabel di Arduino itu adalah yang ini. Pertama adalah tipe data, kemudian diberi spasi, lalu nama variabelnya apa, kita beri spasi lagi, lalu kita pakai operator. Biasanya ini operator aritmetika yang lebih umum lagi yang sama dengan, kemudian spasi lagi, lalu nilai atau karakter ataupun nanti pin input output daripada Arduino. Ini satu cara untuk menuliskan variabel. Cara lain bisa juga seperti ini, tipe data, spasi, kemudian nama variabelnya. Nah, cara yang kedua ini biasanya kalau kita pakai fungsi perulangan. Biasanya model penulisan variabelnya seperti ini. Nah, berikutnya ada juga yang disebut sebagai konstanta. Konstanta itu berkebalikan dengan variabel. Kalau variabel nilainya berubah, kalau konstanta itu nilainya tetap. Jadi nilai pada konstanta itu nilai tetap. Keunggulannya kalau kita juga menggunakan konstanta, kalau memang nanti nilai tersebut konstan, lebih baik kita jadikan sebagai konstanta. Kenapa? Karena tidak memakan memori, ya, tidak menggunakan memori ketika kita menggunakan konstanta. Beda kalau kita gunakan nanti variabel. Cara penulisannya atau cara pendeklarasiannya adalah ini, diawali dengan kata const, lalu spasi, tipe datanya, spasi lagi, kemudian nama konstantanya, spasi, lalu operator sama, lalu spasi nilai input atau karakter baru ataupun pin input output. Ini satu penulisan. Jadi bedanya hanya penambahan kata const di depan tipe data. Yang perbedaannya dengan variabel tadi. Cara penulisan yang lain juga boleh seperti ini. Crash define spasi nama konstanta spasi nilainya berapa. Ini juga cara menuliskan konstanta. Itu. Nah, kemudian yang penting juga di situ baik penulisan tipe data dengan konstanta tadi, baik pada penulisan variabel maupun konstanta tadi itu ada tipe-tipe data di situ ya. Cara pendeklarasinya menggunakan tipe data. Maka penting juga kita harus tahu penggunaan tipe data pada Arduino supaya
peruntukannya sesuai dengan yang kita inginkan ya, supaya peruntukannya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di tipe-tipe data di Arduino itu banyak ya. Ini kalau kita lihat ada INT itu integer, singkatan dari integer. Dia berupa bilangan bulat. Ini integer bilangan bulat yang nilainya itu adalah dari minus 32.768 sampai dengan 32.767 dengan jumlah penggunaan memori adalah 2 byte. Jadi jika ingin mengolah suatu project dengan kisaran rentang nilai yang ada di sini, maka kita pakai integer. Data sort juga sama dengan, hampir identik dengan integer, juga menggunakan 2 bilangan. Lalu ada juga unsigned integer, bilangan bulat, tapi nilainya dibatasi dari 0 sampai 65.535. Jumlah memori yang digunakan juga hanya 2 byte. Lalu ada word, itu identik dengan unsigned integer. Kemudian ada long itu bilangan bulat, tapi jangkauan datanya lagi lebih sangat besar dibandingkan dengan integer. Tapi tentu dia akan memakan memori, penggunaan memori lebih banyak, yaitu sekitar 4 byte. Unsigned long juga sama, hampir sama, tapi dia memulainya dari 0 sampai kisaran berapa ini? Kalau kita lihat miliar ya. Kemudian ada float itu pecahan. Kalau tadi long sama integer itu khusus bilangan bulat. Nah, untuk menampung bilangan pecahan juga disediakan tipe datanya disebut float. Dia pecahannya dari 3,4 kali 10 pangkat 38 sampai minus 3,4 kali 10 pangkat 38. Lalu ada double, itu hampir identik dengan float, maksudnya pecahan juga. Kemudian berikutnya ada boolean, itu nanti menyatakan benar atau salah pernyataan. Bisa dituliskan nanti true atau false, bisa juga nanti dituliskan 0 atau 1. Lalu ada char, itu menyatakan sebuah karakter. Byte itu tipe bilangan yang dari 0 sampai 255. Bilangan bulat dari 0 sampai 255. Jadi kalau hanya misalnya tidak terlalu besar angka yang kita butuhkan, nilai yang kita butuhkan untuk diolah, maka cukup kita gunakan tipe data byte. Karena memorinya juga hanya memori yang dipakai itu hanya 1 byte. Lalu yang terakhir ada string, itu menyatakan deretan karakter. Kemudian berikutnya adalah operator. Operator pada Arduino itu banyak ya. Salah satunya misalnya operator aritmetika, tanda plus, min, menjumlah, mengurang. Kalau kalinya nanti menggunakan tanda bintang ini. Kalau baginya juga nanti kita menggunakan tanda garis miring. Persen, kita pakai tanda persen seperti biasa, lalu sama dengan seperti ini. Contoh penulisannya seperti ini. Jadi misalnya plus 3 artinya positif 3. Atau kalau 3 plus 2 nanti hasilnya 5. Dan seterusnya. Ini biasa ini. Lalu ada juga nanti disebut operator pembanding. Nah, operator pembanding biasanya kita gunakan di fungsi-fungsi perulangan ataupun pemilihan. Jadi kalau operatornya misalnya sama dengannya 2 kali, itu menyatakan pembanding yang menyatakan antara sisi kiri dengan sisi kanannya sama. Itu maksudnya. Lalu kalau tanda seru sama dengan, itu menyatakan 2 operannya tidak sama besarnya. Kiri dengan kanannya tidak sama besar. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, maupun lebih besar sama dengan. Nanti kita akan banyak pakai di pemilihan ataupun perulangan. Ini operator. Ada juga nanti operator matematika yang lain. Misalnya yang ini ada max, min, absolute, constraint, map, SQRT, sin, cos, tangan, dan seterusnya. Ada juga nanti operator biner dan lainnya. Tapi untuk di level basic ini kita ini saja sudah cukup, ini kita kenal dulu, nanti step by step kita kenal lagi operator yang lain. Nah, selain operator ada juga yang penting, yaitu penulisan komentar. Nah, komentar itu kita gunakan untuk
memberi penjelasan pada kode program kita. Misalnya kita punya project, lalu kita memprogram. Nah, setelah itu lama sekali berselang, baru kita buka kembali itu project itu. Kadangkala kita bingung mengerti apa maksud kode program yang ada di project tersebut. Nah, untuk mengtaktisinya supaya mungkin tidak kita lupa atau mudah nanti mengingat apa maksudnya, kita beri saja tanda komentar pada baris program. Itu dimaksudkan salah satunya untuk itu ya. Dimaksudkan juga untuk misalnya orang lain akan mudah memahami maksud daripada kode program kita, supaya mudah belajarnya. Cara penulisannya dua, kita bisa menggunakan tanda crash dua kali ini. Tanda slash dua kali ini. Ini biasanya kita pakai untuk memberi komentar pada baris per baris kode program, atau kalau misalnya kita mau menggunakan komentar dalam bentuk paragraf, maka kita pakai yang ini. Biasanya slash bintang. Di sini kita berikan komentar apa dalam bentuk misalnya paragraf, lalu kita tutup kembali dengan bintang crash. Nah, itu dulu untuk pengantar tentang variabel, konstanta, tipe data, operator, serta komentar. Sekarang coba kita lihat bagaimana caranya menuliskan tadi variabel, konstanta, tipe data, operator dengan komentar ya. Saya pakai IDE Arduino saja. Nanti praktiknya baru kita pakai yang Tinkercad. Nah, ini yang saya ingin contohkan dulu adalah pertama penulisan variabel. Jadi kalau kita menuliskan variabel sebagaimana tadi penjelasannya, bahwa kita harus dahului dengan menggunakan tipe data. Nah, tipe data tadi banyak. Jadi misalnya saya mau menggunakan tipe data bilangan bulat, lalu saya mau kelola angkanya hanya di bawah 255, maka saya pakai tipe data byte. Jadi misalnya byte, lalu kita beri spasi, kita beri nama variabelnya apa. Nama variabelnya misalnya L, atau misalnya sensor saja, sensor suhu, sensor suhu, lalu spasi sama dengan misalnya dia ada di pin A0, lalu kita tutup dengan titik koma. Nah, ini contoh penulisan variabel. Jadi cara penulisannya adalah tipe data, spasi nama variabel, spasi operator, kemudian nilai atau pin input output daripada di Arduino. Nah, ini yang harus kita perhatikan tadi di dalam menuliskan nama variabelnya. Ini kan berupa identifier atau pengenal. Maka tidak boleh kita nanti menulis misalnya sensor kita beri spasi seperti ini. Itu akan susah. Atau nanti di sini kita beri S itu 5. Nah, sensor suhu seperti ini. Itu tidak boleh juga. Ataukah nanti kita beri titik. Nah, sensor titik suhu. Nah, itu tidak diperkenankan ketika nanti akan menuliskan sebuah variabel ataupun konstanta ataupun fungsi lainnya. Itu tidak diperkenankan. Jadi tetap misalnya boleh saya besar sensor, lalu saya pakai underscore suhu. Nah, ini contohnya. Contoh lainnya tadi misalnya tipe data boolean misalnya boolean misalnya
Kita beri nama keterangannya, kita tulis misalnya nama variabelnya keterangan. Nah, seperti ini, lalu spasi ini. Nah, untuk boolean tipe datanya tadi itu hanya dua, benar atau salah. Benarnya kalau kita tuliskan true titik koma, boleh seperti ini. Atau nanti kalau misalnya salah, kita beri false. Atau boleh juga nanti true dan false-nya kita ganti dengan angka. Jadi mewakili 1 itu untuk true atau 0 untuk false. Nah, itu maksudnya. Jadi boolean keterangan 0 itu artinya dia false. Contoh lain adalah misalnya tipe data string. String tadi untuk karakter. String misalnya saya tuliskan string nama, baru sama dengan, kalau string dengan nama kita berikan tanda petik seperti ini, misalnya Arduino, lalu kita tutup dengan tanda petik lagi, lalu titik koma. Nah, ini juga yang biasa kita gunakan. Nah, kalau kita lihat byte boolean itu kan warnanya warna biru ya, sementara string tidak. Itu artinya ada kesalahan di penulisan kode kita. Makanya tadi di aturan penulisannya itu huruf besar sama kecil itu sangat berpengaruh, tidak sama, dia berbeda. Maka kemungkinan string ini kita salah penulisan. Kalau kita ganti menjadi S besar, kita coba S besar. Nah, pada saat saya ganti menjadi S besar, artinya string nama variabelnya sudah benar, ditandai dengan warnanya berwarna biru seperti ini. Ini contoh penulisannya. Gitu ya. Lalu kalau misalnya konstanta diawali dengan kata const. Nah, ini sudah benar. Kalau saya awali dengan huruf C, berarti ini maksudnya salah nih, karena tidak berubah hurufnya. Jadi const spasi nama konstantanya misalnya pin LED, misalnya pin LED, lalu sama dengan di pin 13. Nah, ini ada const tipe datanya ya, belum. Misalnya tipe datanya kita pakai integer, berarti int spasi nama konstantanya pin LED sama dengan 13. Nah, ini contoh penulisan konstanta. Nah, tadi di penjelasan saya kalau variabel itu dibedakan menjadi variabel lokal dengan variabel umum. Variabel umum itu yang maksudnya di sini. Ketika kita menuliskan sebuah variabel di sini, maka termasuk dalam kategori variabel yang sifatnya umum. Jadi nanti dia akan dieksekusi baik di setup, di loop, kalaupun ada nanti fungsi lainnya lagi juga akan dieksekusi di situ. Berbeda misalnya kalau saya pindahkan, saya simpan misalnya di sini, maka variabel ini itu hanya akan dieksekusi di sini. Jadi for loop dari kurung ini sampai tutup kurung ini, dia hanya dieksekusi di situ variabel untuk byte ataupun boolean. Nah, itu maksudnya nanti variabel lokal dengan variabel umum. Itu lalu misalnya saya kontrol set dulu. Tambahan lagi pemberian komentar ya. Misalnya pemberian komentar kita bisa beri penanda, misalnya tanda slash ini 2 kali, lalu kita beri keterangan misalnya mendeklarasikan variabel sensor suhu di pin
misalnya A0 dengan misalnya dengan tipe data byte. Nah itu. Nah, ini juga misalnya sama. Kita misalnya beri keterangan seperti ini. Kalau tanda slash 2 kali berarti dia hanya memberikan komentar pada setiap baris program. Kalau kita ingin memberikan keterangan dalam bentuk paragraf tadi, maka kita pakai slash baru bintang seperti ini. Slash bintang. Nah, ini ditandai dengan tulisannya seperti ini, yang abu-abu ya. Baru kita tutup dengan bintang slash. Nah, ini maksudnya ini hanya komentar. Jadi komentar itu adalah sebuah keterangan yang tidak ikut dieksekusi oleh microcontroller. Jadi dia hanya memberi keterangan saja. Itu caranya menuliskan. Nah, berikutnya kita akan belajar struktur pemilihan dengan perulangan pada Arduino. Lalu setelah itu baru kita lakukan praktek. Ya, inilah tadi cara-cara untuk menuliskan variabel konstanta, tipe data, operator dengan komentar. Nanti kita akan explore lagi dalam bentuk latihan. Baik, kita akan lanjut ke fungsi pemilihan terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan mengenai struktur pemrograman pemilihan. Nah, di Arduino sebagaimana di bahasa pemrograman yang lain juga punya yang namanya struktur pemrograman pemilihan. Struktur pemrograman pemilihan ini nanti digunakan atau diperuntukkan untuk misalnya kita diperhadapkan untuk memilih beberapa kondisi yang kita inginkan. Nah, secara umum penulisannya itu ada dua, ada yang disebut sebagai statement if else, ada yang disebut sebagai statement if else, lalu ada yang disebut sebagai switch case. Nah, di pelatihan dasar ini saya hanya akan membahas dasarnya saja untuk yang if dan else. Untuk pengembangannya if dan else dengan switch case itu bisa kita lanjutkan di pelatihan berikutnya. Nah, kita mulai yang if else. If else itu secara sintaks penulisan kode programnya seperti ini. If dalam kurung kondisi, lalu kurung kurawal ini perintah eksekusi kodenya seperti apa. Lalu if lagi kondisi, lalu dia akan jalankan lagi eksekusi kode persatu. Ini misalnya eksekusi kode 0, lalu eksekusi kode 1 sampai dan seterusnya. Jika sudah tidak ada lagi, maka baru ditutup dengan else, eksekusi kode selanjutnya. Nah, dalam bentuk flowchart bisa kita lihat seperti ini. Misalnya ada variabel yang kita bandingkan. Jika dia memenuhi, ya maka dia akan ke pernyataan 2. Jika tidak memenuhi, akan ke pernyataan 3. Seperti itu. Nanti akan lebih jelas kalau kita dalam bentuk project, bagaimana memahami dengan baik fungsi if else ini. Lalu berikutnya ada juga yang disebut struktur perulangan. Perulangan juga ada beberapa di Arduino. Kita kenal nanti ada dua, yaitu perulangan menggunakan for dan perulangan menggunakan while. While nanti ini banyak sekali pengembangannya. Di pelatihan ini kita hanya akan fokus di for. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah ini, for statement awal, lalu titik koma kondisinya seperti apa, titik koma lagi statement akhir. Kalau memenuhi maka dia akan menjalankan perintah yang ada di sini, eksekusi kode di sini. Jadi ini statement awal itu digunakan untuk mengkondisikan awal. Jadi misalnya contohnya set sama dengan 0. Statement akhir kondisinya seperti apa, misalnya set itu sama dengan set tambah 1. Jadi data perulangannya selalu ditambah dengan 1 gitu. Nah, kondisi itu adalah
kondisi setelah perulangan dilakukan. Jadi ketika muncul perulangan sudah tidak sesuai dengan kondisi, maka perulangannya itu akan berhenti. Itu yang dimaksud. Secara flowchart akan terlihat seperti ini. Jadi kondisi awal turun ke perubahan yang dilakukan, lalu kondisi perulangannya apakah sesuai. Jika iya, maka dia akan kembali ke kondisi awal. Ini terus akan mengalami looping selama kondisinya terpenuhi. Nanti dia akan berhenti jika kondisi tidak terpenuhi, seperti ini. Itu tadi secara singkat untuk struktur program pemilihan dengan perulangan. Nanti kita akan perdalam lagi dalam bentuk praktek. Sekarang kita akan coba mempraktekkan semua materi yang telah kita peroleh tadi. Pertama-tama kita buat kode programnya saja nanti di Arduino IDE. Nanti setelah selesai kode programnya dibuat, baru kita masuk ke ke Tinkercad ya, ke Tinkercad. Kita copy saja. Kalau kita menuliskan kode program di Arduino IDE, kenapa? Karena kalau kita menuliskan kode pemrograman di Arduino IDE itu punya nilai positif dibandingkan di Tinkercad. Positifnya apa adalah misalnya ini, dia punya warna-warna yang unik di baris program, itu yang menunjukkan bahwa programnya itu sudah benar penulisannya atau tidak. Seperti tadi yang saya contohkan waktu penulisan string, yang S di huruf kecil di awal tadi itu ternyata salah, dan kita ganti menjadi S besar, baru kelihatan bahwa penulisan variabelnya sudah benar. Nah, kalau di Tinkercad itu tidak ada pemilahan warna-warna seperti itu. Jadi kita betul-betul harus memastikan bahwa kode penulisannya sudah benar. Yang kedua, kita bisa, kalau di Arduino IDE kita dulu bisa verify. Kalau sudah terverifikasi dengan baik, maka baru kita copy, lalu kita kirimkan di Tinkercad, di kode Tinkercad, baru kita uji. Oke. Nah, yang akan kita praktekkan pertama kali di sini adalah praktek penggunaan Blink tadi yang kemarin, yang di pertemuan 1. Kita akan coba sekarang bagaimana menuliskannya dalam bentuk kode dengan menggunakan variabel dan lainnya tadi yang di. Nah, pertama secara default kan akan seperti ini. Lalu kita akan coba menggunakan variabel sekarang. Jadi penggunaan variabelnya, jadi rangkaiannya nanti rangkaian seperti rangkaian Blink nanti yang minggu lalu kita coba itu, tapi nanti pinnya kita ubah. Jadi misalnya yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu tipe datanya misalnya integer saja, lalu kita beri nama LED merah. LED merah, dia berada di pin, katakanlah pin 10 ya, titik koma seperti ini. Nah, kemudian di setupnya kemarin kita inisialisasikan di dalam bentuk mode pin digital, berarti pin mode dalam kurung. Nah, ini kalau di pertemuan lalu kita tuliskan kalau tidak salah 13 ya sebagai output. Nah, sekarang kita rubah lagi, tidak lagi menggunakan angka tapi langsung nama variabelnya. Variabelnya adalah LED merah seperti ini. Kemudian dia sebagai output. Ya, kita tutup kurungnya. Oke, seperti itu. Kemudian setelah itu di void loop-nya kita lihat lagi, kita ingin tadi LED merah ini seperti blink, nyala padam nyala padam. Sebagai contoh yang lalu itu 1 detik, kita seperti itu juga, berarti
digital write, nah yang dipanggil adalah nama variabelnya LED merah, nanti dia height misalnya. Seperti ini. Lalu kita delay 1000 lagi, 1 detik. Sorry, di sini ada titik koma ya. Ini kita copy saja. Kita paste. Lalu kita ganti menjadi low. Ya, delay. Nah, jika sudah, kita coba dulu verify. Nah, pertama kali pasti dia akan meminta, jadi saya misalnya tuliskan namanya bling dengan variabel. Ya, masih proses ya, kita tunggu ya. Nah, oke. Down compiling tidak ada masalah, berarti ini programnya sudah bisa nanti kita copy di Tinkercad. Sekarang nanti kita masuk ke Tinkercad dulu. Baik, sekarang kita masuk dulu di Tinkercad. Ya, kita masuk di Tinkercad, masuk di akunnya, kemudian kita pilih yang sirkuit, create new circuit kembali. Ya, lalu kita susun seperti kemarin. Ada resistor, ada LED, ini ke negatif, ini ke positif. Lalu kita tadi pakai pin 10 ya, pin 10 berarti di positifnya, lalu groundnya. Ya, oke, seperti itu. Ini sendiri. Ya, pakai merah saja sesuai tadi namanya. Nah, sekarang kita copy tadi yang kodenya. Kita pilih teks dulu, continue. Nah, kemudian kita copy. Nah, ini sudah sesuai. Ini kita hapus saja. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya.
Ini sudah nyala ya, seperti seperti yang kemarin persis. Nah, sudah berhasil. Baik, sekarang kita akan modifikasi lagi program kita dengan menggunakan pemilihan. Jadi kita kembali saja di Arduino IDE seperti ini tadi. Lalu kita apalagi kita hapus semua saja ya, supaya kita berangkat dari awal. Nah, sekarang pengembangan proyeknya adalah kita inginkan nanti LED ini akan menyala secara perlahan-lahan, kemudian cepat, lalu kembali akan perlahan-lahan. Jadi dia berkedip perlahan, kemudian sangat cepat, lalu kemudian berkedip lagi secara perlahan. Nah, bagaimana caranya membuat? Kita gunakan saja ini kodenya, tinggal kita di pemrogramannya saja. Jadi pertama adalah kita inisialkan dulu kembali atau deklarasikan kembali pinnya ya. Jadi sekarang kita tuliskan kembali integer LED merah itu berada di pin 10 seperti ini. Kemudian fungsi void setupnya kita buat dulu seperti ini. Yang ada di situ tadi sama pin modenya untuk LED misalnya merah itu sebagai output, koma seperti ini. Nah, kemudian kita beri satu variabel lagi supaya dia bisa berkedip pelan kemudian cepat lalu kembali. Kita beri lagi nanti di sini variabel lagi, namanya variabel misalnya time delay. Jadi misalnya integer time delay-nya kita awali dengan angka misalnya 1000 atau 1 detik ya. Oke, kemudian di void loopnya kita isi dengan, nah sekarang kita inginkan agar dia secara looping terus. Nah, kemudian kita isi misalnya time delay itu sama dengan time delay dikurangi 100 ya, dikurangi 100. Nah, sekarang kita gunakan fungsi pemilihannya. Jadi jika nanti time delay-nya bernilai 0, maka time delay-nya akan direset kembali ke 100. Jadi dia akan berulang seperti itu sehingga nanti menyebabkan LED-nya akan perlahan berkedip cepat sekali. Setelah cepat sekali sampai di time delay-nya 0, maka dia akan kembali ke time delay-nya 1 detik. Dia akan lambat lagi. Caranya adalah if buka kurung untuk kondisinya, lalu titik seperti ini. Nah, sekarang kita isi di kondisi di kurung ini. Kita inginkan adalah time delay. Time delay-nya itu lebih kecil atau sama dengan 0 ya. Jadi 1000 kurang 100 900, nanti dapat 0, maka kondisinya terpenuhi. Apa yang akan terjadi jika kondisi tersebut terpenuhi?
maka yang akan dieksekusi adalah kita inginkan dia kembali ke fungsi ini, tim delay 1000. Jadi kita tinggal tuliskan kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan pemilihan kondisinya tadi. Jika time delay-nya lebih kecil atau sama dengan 0, jadi proses ini nanti, perulangan ini jika sama nanti dengan 0, apa yang akan terjadi? Kita inginkan agar kembali ke sini supaya dia nanti berulang. Jadi tinggal kita tuliskan kembali time delay sama dengan 1000. Ya, karena hanya satu pilihan berarti kita cukup pakai itu. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi nanti di sini adalah kita akan menyalakan LED-nya. Jadi kita tulis kembali digital write. Di digital write-nya LED merahnya itu dalam kondisi high. Oh, sorry. Nah, sekarang yang di delay, kita akan delay berdasarkan ini, variabel ini, time delay. Jadi bukan lagi seperti yang kemarin. Jadi yang di delay-nya itu berdasarkan time delay-nya. Nah, sama, ini tinggal kita copy. Seperti low delay. Oke. Nah, jika sudah, kita coba verify dulu, baru nanti kita lihat hasilnya di Tinkercad ya. Oke, tidak ada masalah. Yang sekarang kita tinggal kopikan sama ini, tinggal di sini saja kita ganti ya. Sekarang kita coba start simulation. Nah, ini kalau kita lihat, nah, dia berkedip, kemudian cepat. Nah, coba lihat perubahannya sangat cepat lagi. Nah, sekarang cepat sekali, kemudian dia kembali lagi. Ya, pelan. Nah, kemudian agak cepat lagi, kemudian sangat cepat, lalu nanti kembali. Nah, ini contoh penggunaan if. Nanti pengembangan if dengan pemilihan yang lain kita kembangkan di pelatihan selanjutnya, ataupun nanti akan ada di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, berikutnya kita akan praktek lagi menggunakan struktur pemrograman perulangan yang for tadi. Jadi kita tetap bekerja kembali di Arduino IDE. Sekarang kita inginkan lagi projectnya yang ini nanti dia akan menyala berkedip-kedip selama katakanlah 10 kali. Nanti setelah 10 kali berkedip nyala padam selama 10 kali, kita akan hentikan LED-nya atau mati selama misalnya 5 detik. Setelah itu dia akan kembali lagi menyala padam selama 10 kali misalnya, berulang. Itu kita akan coba praktekkan. Kita kembali masuk di Arduino IDE. Nah, cara membuatnya seperti apa? Kita hapus semua dulu. Jadi sekarang kita tuliskan kembali integer, kemudian LED merah itu berada di pin 10 saja lagi. Lalu kita pakai kembali variabel integer, time delay-nya sama dengan, sekarang kita maunya 5 detik, berarti 5000. Kondisi awalnya adalah 5000. Nah, setelah itu kita masuk di void loop.
void setup dulu, void setup. Di void setup kita inisialkan kembali pin mode. LED merah itu sebagai output. Oh, sorry. Ya. Seperti ini. Kemudian sekarang di void loopnya yang akan diulang. Fungsi loopnya itu kita isi dengan perintah for ya. Jadi statementnya adalah for, kemudian dalam kurung ada tadi statement awal. Jadi misalnya tipe datanya integer, kemudian statement awalnya nanti itu adalah i, tipe data integer yang variabel i ini kondisi awalnya misalnya 1. Kemudian titik koma diberikan kondisinya misalnya jika i-nya lebih kecil sama dengan 10, lebih kecil sama dengan 10, baru titik koma lagi. Statement akhirnya adalah misalnya i plus plus, baru balas kurung, kita lagi beri kurung kurawal. Nah, ini maksudnya adalah perulangan untuk variabel i yang awalnya akan 1, dia akan terus bertambah. Ini makanya ada statement akhirnya i plus plus, berarti nanti dia bahkan bertambah, pertamanya 1, lalu 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dan seterusnya. Tapi ada kondisi yang diberikan, i itu kecil sama dengan 10. Apa yang terjadi jika misalnya i-nya kecil sama dengan 10? Jadi mulai dari 1, 2, 3 sampai 10, yang akan terjadi yang kita inginkan adalah LED menyala. Maka kita berikan nanti di sini statement LED-nya menyala. Berarti di sini digital bright LED merah high. Seperti ini. Lalu kita beri delay setengah detik misalnya 500 saja. Ya, seperti ini. Nah, ini tinggal kita copy kembali, kita ganti menjadi low. Oke. Nah, baik, sekarang kita akan, selama kondisi ini terpenuhi, maka dia akan terus menyala dengan mati ya, blink. Itu selama 10 kali, kan perulangannya diminta di sini hanya 10 kali. Setelah itu dia akan kita minta tadi diam selama 3 detik. Maka perintah selanjutnya ketika akan dibuat dia apalagi namanya 3 detik, perintah untuk mematikannya selama 5 detik, tinggal kita beri nanti di sini delay. Lalu yang di delay itu berdasarkan ini time delaynya. Jadi kita time delay, lalu di tutup kurung baru titik koma. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba verify dulu. Oke, tidak ada masalah. Sekarang kita copy ke Tinkercad. Ini sama, kita copy saja. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, ini akan menyala padam selama 10 kali ya. Setelah itu nanti dia akan mati selama 5 detik. Kita akan lihat. Ya, oke, sudah. Sekarang 5 detik berikutnya dia akan mati. Nanti setelah itu akan berulang kembali.
Oke, kita perhatikan detik 13, kemudian detik kondisi jaringan ya. Ke 15, nah dia menyala kembali. Begitu terus sampai 10 kali, nanti setelah 10 kali dia akan berhenti lagi selama 5 detik. Nah, itu untuk contoh perulangan for. Nanti kita akan kembangkan di pertemuan-pertemuan berikutnya ataupun di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Baik, barangkali demikian untuk pertemuan kita untuk praktek. Sekarang sebelum saya menutup, saya akan perlihatkan dulu kira-kira latihan yang akan kita kerjakan seperti apa. Bisa teman-teman lihat dulu. Nah, ini sekarang latihannya. Jadi teman-teman akan cobalah membuat prototipe lampu lalu lintas sederhana yang perempatan itu dengan aturannya seperti ini, yang nomor 1. Bisa dibaca nanti. Lalu coba nanti di nomor 2 teman-teman buat program LED. Nanti dia menyala bergantian sebanyak 5 animasi, perulangannya 5 kali. Pertama, semua LED mati selama 5 detik. Kedua, LED akan menyala. LED 1 akan menyala. Ketiga, LED 1 dan 2 akan menyala. Keempat, LED 1, 2, 3 akan menyala. Kelima, semua LED akan menyala. Ya, nanti coba dikembangkan kembali proyeknya. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.